biasa nih. Nah, padahal standarnya 2,5. Jadi itu tidak bisa dari patokan. Biarpun kegedean dia bisa menyesuaikan sendiri. Karena motor itu punya O2 sensor yang bisa memantau kondisinya. Dia bilang, kita terlalu boros ini. Kasih aja irit. Dipersempit injektornya. Bukannya injektor dipersempit. Jadi tidak selalu injektor itu sempit itu irit atau lebar itu boros. Tidak selalu bisa dikatakan begitu. Semua indikasi boros dan irit itu bisa dilihat dari AFR. Opo ki yakin 100%? Begini ya. Ini jenis O2 sensor sing satu kabel tegangannya 0 sampai 1 volt. Wis cermat gak cermatku ojo patek dipikir ya. Yang jelas ini AFR ini ya. AFR ini adalah cermin bacaan daripada rata-rata O2 sensor. Akurat ora? Ya. Ojo gebakasan, akurat ora O2 sensore. Ya urusannya Pak Honda, akurat gak akurat ya. Nyatanya dia berani produksi ribuan motor. Mungkin dia sudah anggap dia sempurna. Kalau sampean punya pendapat itu tidak sempurna, harus pakai yang ini. Pakai O2 sensor yang ini. Naruh band with the band ya. Bos harus pakai ini. Kalau pakai ini pasti akurat, kalau tidak akurat ya band ya toh. Yang jelas yang kita hadapi ini jenis satu kabel ya, dan kita punya alat ini. Terjemahan dari O2 sensor ini adalah AFR ini ya. AFR ini adalah bentuk terjemahan daripada O2 sensor. Nek boros Mas yo, nek boros misale iki gak ono spidol to Mas. Sik tak mek spidol aku ya. Sekolah HP ku dulu. Aja lensane aja sampai anu ya. Nah. Yo. Wis ilmu sederhana ya. 0 ini volt. Nah. Ini 1 volt, ini 0 volt ya. Nah. Yang sejajar dengan ini ya, ilmune maca anu ya. Ilmunya baca AFR 14,7 ya. 14,7 iki standar T ya. Nek lambdane lambda 1 ya. Nah, kita garis begini aja wis. Cara bacanya kan gini. Ini 0,9, 0,2, tengah-tengah 0,5. Nah, begini saja caranya baca. Lek sampean mendekati 0, ini berarti ini irit, ini boros. Atau ini boros nek iki ya. Nek 0, mendekati 0 ya. Nah, ini kan umpama iki garisnya O2 sensor. Videonya ya. Wis dekatkan wis. Umpama mendekati 0,2 berarti kan ini ya. Nah, ini kan kondisi ini kan berarti irit. Ya. Rada repot Mas, koyoke, tapi sampean patokannya itu lihatnya O2 ya lho. Lihatnya O2. Pokoknya O2 itu mendekati 1 volt itu boros, kalau mendekati 0 volt itu irit. Ini O2 sensor. Nah, kalau dicerminkan pakai AFR, ini. Nek sangi sore ke bawah ya. AFR itu ke bawah itu berarti mengecil. AFR kecil itu
boros. Nek AFR gede itu irit ya. Nah, AFR gede itu irit. Terus dari aduh ndak apa-apa wis. Nah, caranya baca itu gitu. Lah lek terlalu sering boros berarti dia akan pindah mode. Pindah mode ke satu tingkat di atasnya. Lek terlalu irit, dia akan buka selama dia kuat. IDC-nya akan semakin gede. Tapi IDC tidak pernah 100% di atas 100% tidak pernah. Injektor 200 cycle ya. 100% itu berarti dia hidup terus. Tidak pernah ada itu ceritanya gitu tuh. Tidak pernah ada. Di atas 100% itu tidak pernah ada. Mesti masih ngatasi ya. Nah, begini. Wes ya. Jadi lek 0,9 mendekati 1 misalkan 0,9 berarti boros. Nah, cerminnya AFR mungkin di antara 12 di bawah 14,7. Caranya maca ngono, mendekati 0. Garisnya nok kene nah. Berarti irit. Cerminnya adalah AFR-nya gede di atas 14,7. Ketok Mas. Ketok. Nah, ya wis. Mucik kanggo liyane kancane Mas ya. Wis, iki dasare maca. Oh, ana telepon sapa? Wis tak tolak sik lek. Nah, oke. Wis tak lanjut ya. Tak lanjut. Sopo iki tolak sik. Nah. Wis, kita lanjut. Nah, sekarang motor kita hidupkan. Apa dipateni sik datane? Kok aku diarani datane dipateni sik ya. Tidak ono itu. Sik gawe ngi video, Mas. Nah, 3021. Wes, kita lanjut motor sekarang kita hidupkan. Wes. Motor hidup ya. Ini idle switch. Nah, ini tadi bekerja sebentar terus mati. Ya. Pompa BBM sudah nyala. Semua bisa dilihat di sini. Oke, ini 33. Suhu baru 33 derajat Celcius. Dan AFR masih mati. Ini akan bergerak Mas ya. Ketika suhu sudah di atas 40 ya. Kalau sudah di atas 40 itu bergerak. Ya. Walaupun ini bergerak ya, tapi belum sempurna. Sorry. Nah, kita tunggu. Nah, biasanya motor itu berbeda-beda Mas ya. Ada yang 40, ada yang 45. Nah, rata-rata di atas 40 yang jelas. Nah, ini sudah bergerak, otomatis full trim ikut bergerak. Jangan pernah membiarkan motor dalam kondisi full trim tidak bergerak ya, karena motor itu sejujurnya harus bisa mengetahui kondisi dirinya sendiri. Biarkan dia nyetel kondisi dirinya sendiri. Kita dengan alat hanya menerjemahkan, dengan alat diagnosa hanya menerjemahkan kondisi motor ya. Misalkan seperti tadi altitude ya, kalau di atas 1 biasanya full pump lemah atau berkaitan dengan semua kekurangan BBM ya. Kalau altitude di atas atau di bawah 1 misalkan 0,8 atau 0,7 itu berkaitan dengan semua yang berhubungan dengan kelebihan BBM ya, karena injektor terlalu sering membaca
oksigen sensor terlalu sering membaca terlalu boros. Nah, ngono. Sorry, tak ulangi lagi. Ya. Barang penting iki kudu dititeni ya. Altitude di atas 1, misalkan 1,1 atau 1,2 atau 1,3 semakin tinggi. Altitude di atas 1 adalah semua yang berkaitan dengan kekurangan suplai BBM. Wis ngono ya. Penjelasan lebih rincinya begitu. Apa biasanya full pump sing paling sering? Ya. Lemah. Sing paling sering lemah. Misalkan kalau sekarang kalau di bawah 1 misalkan 0,8 0,7 misalkan itu biasanya berhubungan dengan kelebihan BBM. Apa penyebabnya? Paling sering injektore digedekno karo arek-arek ya. Misalkan injektor Vario diganti Vario 150. Nah, kelebihan Mas, serote kakean. Makanya karena serote kakean, serote disaithik disedelekno, dipersingkat agar tidak kelebihan. Wis. Lah umpama sampean ki isih awam Mas ya. Piye carane ndelok motor iki sehat wisan? Wis. Janji ki wis lho. Wis di antara 0,2 sampai 0,8 insyaallah sehat ya. Insyaallah sehat. Berarti motor ini sudah bekerja dengan sendirinya ya. Ngono. Wes, insya Allah sehat. Kita bisa patokan ini ya, karena ini adalah sumbernya ini, sumbernya AFR. Biar ini bekerja sendiri. Nanti yo, lama-lama dia mengejar 14. Tidak ada AFR mandek Mas. Ya. Ora apa-apa, orang iro dipek wong. Wis, orjo ditutup ae. Orang iro dipek wong. Kok kene maling bit orang maling mio. Gak masalah. Terus dondi. Nah. Wis hidup ya. Sekarang jagangi samping di sampe nangkat. Ben mati. Nah, wis balik. Wis. Oke, kita lanjut. Motor kita matikan biar nggak berisik. Wis carane lihat TPS ya. Lihat TPS. Iki dadi videone dua Mas. Ya wis. Beno. Ndelok cek wale-wale. Bukaan gasnya. Kita kalau lihat TPS pakai angka begini. Kita tarik gasnya pelan-pelan ya. Nah, ini sering-sering kita tuh ndak cermat Mas ya. Pakai aja yang osiloskop. Nah, pakai ini bukaan gas ya. Kita enter. Nah, batas atasnya 50. Padahal bukaan gas itu sampai 80 derajat. Maka tidak ketahuan Mas. Gimana caranya? Yo kita setel batas atas osiloskop dengan ini batas atas, ini batas bawah, ini batas atas ya. Kita tekan, anak panahnya kita tekan. Nah, keluar kotak kayak gini. Kita mau set di 80 derajat. Nah, shift. Nah, 0. Shift. Nah, sesudah shift kita enter ya. Kita tekan enter. Ini kan sudah 80. Nah, sedangkan ini masih 50. Kita tekan enter. Nah, ini sudah 80. Bentar. Oke. Sekarang kita lihat. Nah. Bagus kan? Naiknya kan bagus kan? Atau ini kalau TPS yang anjlok di tengah itu Mas ya, tetap ketahuan walaupun sampai naiknya coba tetap ketahuan. Biasanya begini, yang anjlok tengah itu. Nah, begini. Ono cekloke, biasanya ngono. Sing sopering lah itu sampean nggak akan lihat itu, biasanya begini. Nah, atau ngene sih sebentar gak kelihatan. Nah, begini. Nah, ini kalau sampean ada anjlok begini Mas ya.
sampean nggak pakai kayak MST begini, sampean kesulitan. Nah, sampean akan kesulitan. Lah, karena itu sampean harus pakai nggih. Pasang gini. Dalam IndiHome loh itu, Mas. Oh, ya awas telepon bolak-balik ke IndiHome. Iya, enggak Oh, ya. tadi itu dilangi itu ditaruh pemasangannya Iya. kayak soyen gitu loh. Oh, ora. Selesai ngono. Sik sebentar Pak ya. Iya. Kulo tak nutupno video iki. Nggih, Makane nggih, sampean tak pateni memoga aku Nggih, nutupno nutupno. video nggih. Ada orang IndiHome. Sekedik malih. Oh, nah, wis paham ya? TPS ya? Bu, pengen ngombe Bu wong IndiHome, Bu. Nah. Wis selesai. Wis tok endi ya? Wis paham ya? Isi. Ini batas atas, ini batas bawah. Ya. Nah, sopo mana iki? Tolak. Sebentar. Skip. Oke, wes paham ya? Wes, ya. Saya kira sudah paham. Wes nanti video kita lanjutkan lagi tentang kalau dibahas ya gak mari sedino Mas ya. Oke, mohon maaf yang telepon harus ini tak telepon. Sekiranya yang saya sampaikan sekiranya menjadi manfaat, semoga menjadi manfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.